Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Masjid Abdullah bin Abbas. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah 8 tahun di kota Madinah, beliau menaklukkan Mekah. Mekah ditaklukkan, kemudian ditaklukkan juga kabilah-kabilah di sekitar Mekah. Di antaranya Sakifah, yang Sakif bukan Sakifah, Bani Sakif, dan juga Bani Sa'ad juga. Maka terjadi peperangan yang amat sangat besar, yaitu perang di Hunain, lembah Hunain, yang jumlahnya kaum muslimin itu besar sekali, tapi awalnya kalah. Nah, setelah ditaklukkan Mekah, beliau lanjutkan penaklukan sekitar Mekah, yaitu mau naklukkan Taif ini. Dan Taif ada kabilah suku Hawazan dan juga Sakif yang dulunya memerangi dan memusuhi Rasulullah SAW. Sekarang kaum muslimin dah kuat, mau ditaklukkan ini Taif oleh Rasulullah SAW. Maka terjadilah peperangan yang amat sangat dahsyat di lembah Hunain. Akhirnya suku Hawazin dan juga suku Sakif ini kabur jamaah. Dan lembah Hunain jauh dari sini, tapi kok kita ke Riyadh akan melewati itu. Tapi kita nggak lewat lembah Hunain. Sakif tadi setelah terdesak, mereka kabur ke wilayah ini, ke tempat ini. Dan ini memang dataran rendah dulu, maksudnya dataran yang bukan gunung dulu, ini memang dataran dulu dari zamannya Rasulullah SAW. Dan beliau mengepung Bani Sakif dan suku Hawazan yang kabur di sini kurang lebih 20 hari 20 malam. Dan beliau sholat di tempat ini, markasnya kaum muslimin di sini. Dan mereka ada tembok besar memang yang menghalang-halangi kaum muslimin, yang memisahkan kaum muslimin dengan pasukan orang kafir ini. Ada tembok yang besar dan mereka menyerangnya di balik tembok dengan memanah begitu. Makanya jatuh korban dari kaum muslimin 11 sahabat dan dikuburkan di sana itu. Ada 11 sahabat dikuburkan di sana. Ada 11 orang yang mati syahid di peperangan ini, di tempat ini selama 20 hari 20 malam. Jadi ini masjid ini dinamakan Abdullah bin Abbas itu sebenarnya cikal bakalnya sudah ada pada zamannya Rasulullah SAW. Beliau selama 20 hari sholat di sini ini. Cuman belum ada masjidnya. Cuman digunakan untuk apa? Sholat. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abdullah bin Abbas pindah dari Madinah ke Mekah. Beliau untuk berdakwah, mengajari kaum muslimin, mengajar di Masjidil Haram. Di akhir-akhir hayat beliau mengambil ya istilahnya, kelihatannya saya nggak layak tinggal di Mekah karena ketawaduan beliau. Beliau amat sangat merendahkan diri. Orang seperti saya nggak layak untuk tinggal di Haram, nggak layak untuk tinggal di Mekah. Makanya beliau memilih Taif untuk sebagai tempat tinggal terakhir beliau. Di tahun 62 Hijriyah, kalau nggak salah, atau 65, beliau meninggal dunia. Tapi sebelumnya selama di Taif beliau berdakwah, dan di sini ada tempat musola kecil pada zaman beliau, masjid kecil yang beliau gunakan untuk berdakwah di Taif ini. Nah, pada zaman beliau sudah ada, pada zaman Abdullah bin Abbas, ketika pindah di sini beliau membangun masjid di sini. Dan masjidnya kecil, bukan seperti ini. Dan ini baru dibuat masjid yang besar pada tahun 592 Hijriyah. Pada zamannya Daulah Abbasiyah. Nah, dibuat besar, tapi ini sudah dipugar, bukan seperti ini. Dan ini pemugaran pada zamannya kerajaan Saudi Arabia. Inilah yang terakhir. Isinya banyak pemugaran demi pemugaran. Dan kenapa dinamakan ini Masjid Abdullah bin Abbas? Karena ada kuburan beliau di sana. Itu tadi perpustakaan, ada tulisannya Maktabatu Abdullah bin Abbas yang banyak dikerumuni orang. Ada tulisannya itu maktabah, itu perpustakaan. Sampingnya perpustakaan, nanti kita akan tunjukin itu kuburannya Abdullah bin Abbas. Kalau saya tanya, Abdullah bin Abbas ini siapa sih? Abdullah bin Abbas ini anak pamannya Rasulullah SAW. Anak pamannya, berarti apanya Rasulullah SAW? Sepupunya Rasulullah SAW. Dan pamannya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, ini punya anak laki-laki 10. Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, punya anak laki-laki 10. Salah satunya Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Dari 10 ini yang masuk Islam cuma 2. Dari 10 pamannya Rasulullah SAW ini, yang masuk Islam cuma 2.
Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah SAW amat sangat dekat sekali. Dan sering kali tatkala beliau masih muda, umur 8 tahun atau 9 tahun, itu sering nginap di rumahnya Rasulullah SAW. Sering tidur di rumahnya Rasulullah SAW, ini Abdullah bin Abbas. Makanya hubungannya amat sangat dekat, dan beliau dikenal oleh para sahabat satu-satunya sahabat yang menguasai tafsir Al-Quran. Makanya digelari Habrul Ummah,